Pernah nggak sih ngalamin ketika harus bicara di depan umum atau di depan publik atau di depan audiens, terus kita tiba-tiba hilang atau lupa apa yang mau disampaikan karena gugup. Nah, aku mau ngajak teman-teman semua untuk ngebahas tentang ini. Gimana sih cara menghindari agar nggak gugup? Gimana sih mengatasi kegugupan ini? Oke, so see you soon. Teman-teman semua, welcome back to my channel Aleka Abdullah, dan hari ini aku pingin sharing tentang gimana sih caranya menghindari kegugupan ketika kita akan berbicara untuk audiens kita atau ketika kita harus tampil di depan publik dan memberikan speech atau harus bicara di depan publik atau di depan umum. Nah, kebanyakan dari kita pasti banyak yang ngalamin nih gugup dan tiba-tiba materi atau apa yang ingin disampaikan jadi hilang. Nah, aku punya 5 hal yang harus dihindari untuk mengatasi hal ini. Jadi aku akan bagi-bagi tips ini sebentar lagi. Tips yang pertama adalah lima hal, bukan 5 tips, ini adalah 5 hal yang harus dihindari agar kita bisa berbicara dengan lancar di depan umum maupun di depan audiens kita, baik secara online maupun secara offline. 5 hal yang harus dihindari ini adalah, yang pertama adalah persiapan ala kadarnya, kemudian underestimate diri sendiri, kemudian overthinking, kemudian little voice, kemudian rendah diri atau merasa rendah diri. Ini 5 hal ini benar-benar harus dihindari nih teman-teman, agar kita nggak kejebak di dalam situasi merasa gugup ketika kita harus bicara. Oke? Nah, kita akan bahas satu persatu sebentar lagi. Nah, oke, jadi hal pertama nih teman-teman yang harus dihindari agar kita tidak gugup ketika bicara di depan audiens kita atau di depan publik adalah persiapan ala kadarnya. Nah, ini benar-benar harus dihindari teman-teman. Jika teman-teman baca atau cari tahu, itu bahkan public speaker ternama pun mereka mempersiapkan diri dengan matang terkait materi yang akan mereka bawakan loh. Jadi apalagi kita nih yang mungkin masih belum jam terbangnya mungkin belum terlalu tinggi, atau bagi kita yang justru baru mulai ketika kita di-invite untuk berbicara di depan umum atau mendeliver sebuah materi atau presentasi. Nah, kita benar-benar harus menyediakan waktu nih teman-teman di dalam mempersiapkan diri. Persiapkan diri dengan matang. Ini penting banget. Kenapa? Karena siapapun dia, jika dia tidak menguasai materinya, maka ketika dia bicara dia akan terlihat stupid atau bodoh. Ya enggak sih? Nah, jadi benar banget bahwa persiapan matang, persiapan yang sangat matang, pemahaman akan materi itu sendiri, product knowledge-nya, pemahaman akan materi itu penting banget. Kita harus kuasai dulu materi yang akan kita bawakan, sehingga apapun nanti pertanyaan yang akan menghujani kita, kita siap untuk menjawabnya. Dan kita nggak akan gugup karena kita memang paham akan materinya, kita percaya diri. Nah, itu yang pertama, sediakan waktu, siapkan materinya, pahami materinya, dan mastering the knowledge-nya. Jadi benar-benar kuasai materinya itu. Kemudian kalau aku akan persiapkan materinya nggak hanya di dalam kontennya, tapi juga biasanya penampilan dari si materi itu sendiri. Apalagi jika kita menggunakan presentasi, ada yang harus kita presentasikan, maka aku juga akan mengalokasikan waktu di dalam mempersiapkan tampilan dari si materi itu sendiri. Apakah itu pakai PowerPoint
Keynote ataupun Google Slide. Biasanya aku akan sedia waktu untuk membuatnya menjadi menarik, eye catching, sehingga audiens kita tidak akan beralih dari kita. Nah, itu yang pertama, persiapan yang matang. Jadi hindari persiapan yang ala kadarnya. Itu yang pertama. Nah, tip yang kedua adalah hindari underestimate diri sendiri. Jadi hindari memandang rendah diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ketika kita mendapat undangan dari sebuah lembaga, sebuah instansi, atau dari pihak pengundang yang meminta kita untuk present atau yang meminta kita untuk berbicara di kegiatan A misalnya, itu artinya adalah bahwa mereka mempercayai kita, bahwa mereka memandang ada sesuatu atau nilai lebih dari kita yang memang kita capable enough atau more than capable untuk membagikannya ke audiens, ke target audiens tersebut. Jadi orang saja percaya sama diri kita, masa kita underestimate diri sendiri? Nah, jadi hindari mengunderestimate diri sendiri. Ketika kita mendapat undangan untuk berbicara di suatu forum atau untuk sebuah target audiens, ini artinya adalah bahwa pihak pengundang memandang kita memiliki nilai lebih, memandang bahwa kita mampu untuk mendeliver tugas tersebut. Jadi jangan underestimate diri sendiri. Itu yang kedua. Kemudian overthinking ini juga harus dihindari nih teman-teman. Overthinking. Nah, terkadang ketika kita akan deliver, kita tuh masih overthinking, masih berpikir berulang. Ini udah cukup belum ya? Ini udah bagus belum ya? Ini udah perfect belum ya? Aduh, jangan-jangan aku nggak akan mampu nih mendeliver speech ini, atau aku nggak akan mampu membagikan materi ini, nggak akan mampu menyampaikan materi ini, nggak akan bisa nantinya bla 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 bla, dan membiarkan overthinking ini berlangsung terus menerus dan menyita waktu kita nih teman-teman. Ini benar-benar harus dihindari juga. Don't overthinking. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat nih, ini juga bahaya nih teman-teman, little voice, suara-suara kecil di kepala kita nih teman-teman. Ada banyak yang merasakan bahwa sering mendengar kata hati, bukan kata jadi ada dua nih kata hati atau ada little voice. Biasanya sih kita sering mengatakan itu sebagai little voice, suara-suara kecil di dalam kepala kita yang sering nih rasa-rasanya sih seperti memperingatkan kita agar kita tidak melakukan A, tidak melakukan B, supaya kita jangan tergelincir ke sesuatu yang tidak baik. Jadi sebenarnya tujuan dari si little voice ini adalah mengingatkan kita. Misalnya nih, ya udah deh, nggak usah terima deh, nanti kamu nggak bisa speech di sana, nanti kamu nggak cakap loh di dalam mendeliver materinya. Udah, nggak usah diterima deh, kamu nggak akan mampu bicara di audience tersebut atau di target audience tersebut. Udah deh, nanti aja, ntar aja deh kamu terima invitasi atau undangan ini. Untuk saat ini nggak usah terima dulu deh, kamu perlu persiapan yang matang. Ntar lagi aja, bulan depan aja atau next time aja deh terima undangan itu, bla 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 bla, suara si little voice. Nah, nggak perlu juga kita atau teman-teman membantah tak si little voice, tapi sadari, acknowledge, ketahui, sadari bahwa kita memang mendengar nasihat dia dan bilang ke si little voice ini sendiri, okay, little voice, thank you for your reminder, terima kasih untuk peringatannya, tapi kali ini aku akan buat keputusanku sendiri dan kamu gak usah khawatir, kita gak akan celaka. Aku akan terima undangan ini dan aku akan persiapkan materi secara matang, berlatih sehingga kita nggak akan malu. Nah, jadi kita tidak membantah secara serta-merta, apalagi menghardik atau memarahi si little voice kita, tapi kita justru menjelaskannya dengan lebih bersahabat, dengan menenangkannya, sehingga dia juga akan terima dan kita akan lebih tenang. Itu yang keempat.
jangan dengarkan little voice-mu. Jadi hindari mendengarkan little voice kita, tapi acknowledge dan kemudian jawab dengan baik. Nah, kemudian merasa rendah diri. Ini juga ini adalah tip kelima yang harus dihindari nih, teman-teman. Bukan tips sih, ini 5 hal yang harus dihindari, dan ini adalah hal kelima yang harus dihindari agar kita bisa bicara dengan baik di depan umum atau di audiens kita. Yang kelima adalah merasa rendah diri. Ini adalah hal yang harus dihindari. Jangan merasa rendah diri, karena sebenarnya kita terlahir dengan kemampuan, dengan bakat yang sudah, dengan keahlian-keahlian yang sebenarnya bisa kita tingkatkan. Kita diberi tubuh, diberi kemampuan untuk kita latih. Jadi sebenarnya kita sudah punya bekal, hanya kita tidak memberdayakannya, tidak melatihnya. Jadi jangan merasa rendah diri, tapi percayalah, jika memang kita tertarik untuk bicara dan senang berbicara di depan umum, kita senang menjadi pembicara, maka ini bisa dilatih. Dan yang paling pasti adalah seseorang yang memiliki materi yang cukup, menguasai materinya, materi terkait yang akan disampaikan, nah dia sebenarnya sudah cukup mampu, sudah cukup percaya diri untuk mendelivernya. Jadi jangan merasa rendah diri. Yang gimana sih cara menghilangkan rasa rendah diri ini? Ya dengan melatih, dengan mempersiapkan materi yang matang, menguasai materinya, kemudian berlatih sehingga terbiasa untuk mengucapkannya, terbiasa di dalam menggunakan intonasi-intonasi saat berbicara itu nanti. Jadi ini sebenarnya bisa dilatih, teman-teman. Rendah diri ini bisa ditekan, bahkan bisa dihilangkan ketika kita memang mengetahui bahwa kita memang sudah melatih diri kita. Kita sudah punya pengetahuannya, kita sudah punya slide presentasi yang menarik, kita sudah melatih cara berbicara kita, sehingga nanti kita saat berbicara sudah akan tenang. Nah, ini 5 hal yang harus dihindari, teman-teman. Yang pertama adalah hindari persiapan yang ala kadarnya. Kemudian hindari underestimate diri sendiri. Kemudian hindari overthinking. Kemudian hindari little voice, hindari dari mendengarkan little voice-mu. Kemudian hindari merasa rendah diri. Itu 5 hal yang harus dihindari. Dan tips agar setelah ini semua persiapan matang, dan ini adalah tips yang bisa teman-teman gunakan ketika akan berbicara atau ketika event berlangsung. Yang pertama adalah pastikan teman-teman minum air putih yang lebih dari cukup. Minum plenty of pour water. Jadi benar-benar minum air putih yang banyak. Kemudian atur napas. Ketika kita akan berbicara itu ada baiknya kita tarik napas dulu, tahan sebentar, kemudian lepaskan perlahan. Jadi olah napas itu penting banget, teman-teman. Take a deep breath in and out sampai 3 kali, sampai ngerasa ada rasa lega, longgar di bagian pernapasan kita. Nah, ini akan memberi ketenangan. Kemudian ingat, teman-teman, mindset ini sangat penting juga. Ingat, orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kita juga tentu bisa dengan berlatih, dengan menyiapkan semuanya dengan baik. Dan ketika persiapan sudah matang, yakinlah bahwa kita juga akan bisa bicara dengan baik dan tidak gugup. Nah, kemudian be grateful. Nah, ini bersyukur, ini juga penting banget. Be grateful ini punya power yang luar biasa nih, teman-teman. Bersyukur, rasa syukur ini adalah suatu rasa yang akan mampu membuat kita berada di mood yang baik, di mood terbaik. Bahkan ketika kita in the bad mood, jika kita bisa ngelis 5 saja rasa syukur yang kita masih bisa syukuri di tengah prahara yang sedang kita hadapi, ini akan mampu merubah mood kita. Jadi be grateful, bersyukurlah kita masih bisa mempersiapkan segalanya dengan baik untuk materi yang akan kita sampaikan. Kemudian bersyukurlah karena kita masih punya kesempatan
untuk mempersiapkannya, kemudian bisa sampai ke saat akan deliverynya, akan ke hari hanya, kemudian juga bersyukurlah dipercaya untuk tugas ini. Dan mungkin teman-teman bisa coba bikin 7 list yang teman-teman syukuri dan bisa lihat sendiri gimana efeknya. Jadi 5 tipsnya adalah untuk body itu sendiri, minum air putih yang banyak, kemudian olah napas, kemudian untuk mentalnya, mindset, orang bisa kenapa saya tidak, kemudian be grateful. Nah, ini juga akan sangat membantu banget teman-teman. Nah, itu aja tips hari ini untuk gimana cara menghindari rasa gugup ketika berbicara di depan audiens, baik online maupun offline. Semoga bisa dicoba dan bisa memberi manfaat. Okay, so thank you so much for watching. See you very soon in the next episode. Okay, bye bye.